Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tiada ucapan yang paling indah yang diucapkan seorang hamba kecuali ia memuji Rabb-nya. Makanya pertama kali yang ingin keluar dari lisan hamba yaitu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, termasuk kenikmatan yang paling besar yang sering sekali kita lupakan, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Salah satu efeknya gitu ya dari kenikmatan keimanan yang Allah berikan kepada kita adalah, salah satu bentuknya adalah hadirnya ikhwan akhwat fillah di masjid ini. Ini merupakan salah satu bentuk konkret yang Allah berikan kepada kita. Saya ucapkan selamat kepada ikhwan akhwat fillah yang mau berjuang hingga hari ini. Sebetulnya 10 hari pertama, 10 hari kedua banyak kemajuan ya, terutama pada safnya juga mulai maju gitu ya, udah mulai berkurang satu demi satu gitu ya, satu persatu. Akhirnya hingga di malam ke-25 ya, malam ke-25 ini akhirnya ikhwan akhwat fillah yang masih berjuang sampai saat ini gitu ya. Saya bersyukur, saya juga bangga kepada ikhwan akhwat fillah masih mau melangkahkan kakinya. Sebetulnya bukan karena kita yang kuat, bukan karena tubuh kita yang kuat, tapi Allah menginginkan kebaikan dari kita. Makanya Allah izinkan kita untuk hadir di masjid ini dalam keadaan sehat untuk sholat isya berjamaah, kemudian mendengarkan khutbah, dan nanti diistirahatkan dengan melaksanakan sholat tarawih. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang harus kita patut syukuri. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada contoh terbaik kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kita selalu berharap juga memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Saya ingin awali dengan sebuah pertanyaan. Apa sih kontribusi kita yang sudah kita berikan, itu kontribusi yang sudah kita berikan untuk Islam? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Kalau melihat sejarah, ikhwan akhwat fillah, Islam ini tidak dibangun hanya oleh ulama-ulama hebat. Islam ini tidak dibangun di atas pemimpin-pemimpin yang hebat saja, tapi Islam dibangun di atas orang-orang hebat yang memiliki potensi, dan dia mengetahui potensi yang Allah berikan itu apa, dan dia mengamalkan potensinya dengan sebaik mungkin agar Islam ini menjadi sebuah peradaban yang besar. Kalau berbicara mengenai peran ataupun potensi yang Allah berikan, saya ingin sedikit mengutip kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ini sudah sering sekali kita mendengar kisahnya, tapi ini sangat penting untuk kita ambil pelajaran dari kisahnya tersebut. Kalau kita pertama kali mendengar nama Abdurrahman bin Auf, yang terlintas dalam pikiran kita apa? Kalau saya pribadi, yaitu Abdurrahman bin Auf merupakan seorang yang kayanya melintir gitu ya, miliarder atau lebih dari itu. Hartanya itu banyak banget, tapi yang paling penting adalah bagaimana hartanya ini tidak membuat ia luput dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dengan hartanya ini ia bisa berjuang lebih banyak dengan menginfakkan hartanya untuk kontribusinya dalam membangun sebuah peradaban besar Islam. Namun pada saat itu Rasulullah SAW pernah bersabda gitu, yang mana sabdanya ini membuat hati Abdurrahman sedih. Salah satu sabdanya adalah kurang lebihnya seperti ini, yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang kaya ini akan sulit masuk ke dalam surga atau lebih lama masuk surganya karena ia akan dihisab harta-hartanya sampai ia selesai baru masuk surga. Kemudian setelah mendengar itu, Abdurrahman sedih dengan sejadi-jadinya. Ia malah berharap kepada Allah agar Allah menjadikan ia orang yang miskin. Karena dengan kemiskinan ia bisa lebih cepat lagi gitu untuk masuk surga. Akhirnya singkat cerita, pada suatu saat di Madinah banyak para sahabat yang menanam kurma pada saat itu. Ternyata mereka kelebihan panennya gitu, waktu panennya kelebihan sehingga ketika dipanen kurma-kurmanya ini sudah dalam keadaan busuk dan tidak dijual atau tidak laku di pasaran. Dan kemudian setelah mendengar berita adanya kurma busuk ini, akhirnya Abdurrahman terbesit dalam pikirannya, kayaknya Allah kasih kesempatan saya untuk bisa miskin nih. Saya bisa raih kesempatan ini dengan membeli kurma-kurma milik para sahabat yang busuk tadi. Akhirnya Abdurrahman mendatangi setiap kebun ke kebun gitu ya milik para sahabat dan membeli kurma tersebut dengan harga normal. Akhirnya para sahabat pun senang karena mereka kurmanya dibeli dengan harga normal. Tapi subhanallah, karena Allah menginginkan kebaikan pada diri Abdurrahman, suatu hari juga datanglah utusan dari Yaman, yang mana ketika itu ia diutus untuk mencari obat dari penyakit yang tersebar di Yaman pada saat itu, yang mana obatnya merupakan kurma busuk, yang mana ia berani membeli kurma busuk 10 kali lipat dari harga normal. Akhirnya ketika datang ke Madinah, tidak dia dapati kecuali kurma-kurma busuk itu sudah dimiliki oleh Abdurrahman. Akhirnya didatangilah Abdurrahman dan ia meminta kepada Abdurrahman, saya akan membeli kurma busuk yang engkau punya seluruhnya 10 kali lipat dari harga yang normal. Subhanallah, ternyata Abdurrahman menginginkan dirinya miskin agar cepat masuk surganya, tetapi Allah tahu potensi yang besar yang dimiliki Abdurrahman gitu ya. Jika dititipkan harta kepada Abdurrahman, ia tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dengan hartanya ini ia bisa membantu umat Islam agar menjadi suatu peradaban atau membangun peradaban yang besar. Maka dari itu, ikhwan akhwat fillah yang hari ini hadir di masjid, masing-masing kita memiliki peran, memiliki potensi yang besar yang Allah titipkan. Asalkan kita mau menggali apa potensi besar kita, nanti kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk sama-sama membangun sebuah peradaban besar Islam. Seorang ayah mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh. Seorang ibu menjadi madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh dan anaknya nanti mengerti akan potensi dirinya dan dirinya sadar, kemudian dia berkontribusi agar bisa menjadikan Islam ini menjadi sebuah peradaban besar. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, selalu mengalahkan kita agar bisa menjadikan potensi yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya sekedar nikmat, tapi merupakan amanah yang besar yang harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga ada guna dan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.